balik lagi di channel gua ya. Di video kali ini gua mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya cek iPhone second. Kalau kalian yang mau beli iPhone second, gimana sih caranya bedain rekondisi atau bukan, mana barang ilegal atau bukan. Nah, di video kali ini gua mau ngasih tahu kalian sedikit ilmu, karena ya gua bisa ngomong kayak gini karena gua udah berpengalaman gitu. Gua jualan iPhone udah 4 tahun. Tapi sebelum ke videonya, sekarang kalian subscribe dulu ya, karena subscribe kalian berarti banget buat gua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Mari langsung ke video. Yang pertama yaitu kelengkapan. Nah, gimana sih cara bedain kelengkapan mana yang ori mana yang OEM? Bedanya gampang banget ya. Dari tinta juga dia kelihatan, dari kualitas kertas dan juga tinta. Yang ori cenderung lebih ke pekat ya, warnanya lebih jelas gitu dibandingkan yang OEM. Yang OEM itu kayak gini gitu ya. Nah, gitu kan, kalian bisa lihat lah perbandingannya. Tapi tidak dipermasalahkan kalau untuk kelengkapan. Biasanya sih memang jarang ada juga yang kloset ori gitu, sedikit ya. Tapi kebanyakan pedagang-pedagang yang nakal itu bilang kelengkapan ori, padahal itu udah bukan ori atau OM ya, atau bisa disebut juga KW. Nah, makanya kalian harus tahu mana yang kelengkapan ori dan mana yang bukan ya. Nah, dari segi dalamnya, apa sih yang ngebedain kelengkapan ori sama bukan? Yang ngebedainnya itu, kalau misalkan kelengkapan OM itu plastik ya dalamnya, sedangkan kalau yang ori itu kayak styrofoam gitu. Nah, itu yang ngebedain kelengkapan. Kita next videonya ke kedua. Yang kalian harus cek yaitu fisik ya, fisik dari handphonenya. Apakah fisiknya masih mulus, berapa persen kriteria fisiknya gitu kan, masih 99% kah, tidak ada lecet kah, atau bagaimana kah. Cuman ini tidak terlalu penting, karena yang penting itu dalemannya ya, bukan fisiknya guys. Jadi kalau misalkan kalian yang mau mulus tapi ternyata barangnya distributor juga kan percuma ya. Yang ketiga yaitu kualitas LCD. Kualitas LCD ini bisa kalian lihat ya. Kalau misalkan dia masih original, dia kecerahannya bisa full dan juga cerah banget ya. Dari segi kepekatan warna juga dia lebih pekat dibandingkan yang lokal. Dia agak kekuningan tapi pekat, bukan kuning tapi peang gitu ya. Itu perbedaannya. Kalian mau tahu gimana perbedaannya? Di sini gua ada juga 7 plus tapi LCD-nya yang lokal. Buat kalian pedagang-pedagang yang mending jujur aja kalau LCD lokal atau bukan gitu ya. Karena kasihan juga ke customer-nya. Nah, ini perbedaannya buat kalian yang pengen tahu apa sih perbedaan itu LCD lokal dan bukan. Nah, dari segi warna dia lebih ke putih gitu ya. Putih tapi kayak peang gitu. Kalau ini lebih ke pekat, kuning tapi pekat gitu ya. Nah, ini dia perbedaan LCD, mana LCD yang ori dan mana LCD yang OEM. Saya harap kalian bisa bedain ya, mana yang ori, mana yang OEM. Oke. Masih tentang LCD ya. Untuk seri 8 ke atas, mulai dari iPhone 8 sampai ke iPhone 12, itu gampang banget buat kalian tahu itu LCD udah diganti LCD atau bukan. Yaitu kalian tinggal cek trutunnya hidup atau enggak gitu ya. Kayak ini kan trutunnya nggak hidup ya. Kalau misalkan 8 ke atas itu ada trutun di sini ya. Dia itu kayak semacam model baca kayak gitu. Kalau misalkan kayak udah gak ada kayak gini, berarti dia udah diganti partnya gitu. Tapi buat sekarang banyak pedagang-pedagang ya yang bisa disuntik trutun gitu kan, yang bisa hidup lagi trutunnya. Jadi buat kalian yang mau beli seri iPhone 8 ke atas, agak hati-hati aja ya. Kalian harus cek kualitas LCD-nya, bedain gitu ya dari kecerahannya. Nah, yang keempat itu kartu ya. Kalian harus cek dulu kartu kalian. Kalian masukin dulu kartunya dan searching sinyalnya itu keluar enggak 4G-nya. Utamain kalian pakai Telkomsel ya. Karena kan sekarang lagi marak tuh yang diblokir email. Nah, kalian harus agak hati-hati ya. Kalau misalkan 4G-nya di sini nggak keluar ya, itu bisa jadi IP-nya kena blok gitu kan. Jangan coba-coba kalian search email di Kemenprint ya, karena itu datanya tuh kurang akurat gitu. Kalian bisa aja terdaftar tapi handphonenya keblok gitu.
Bisa juga tidak terdaftar tapi handphonenya masih bisa aktif. Nah karena itu masih belum akurat gitu kan, jadi kalian tetap harus cobain dulu kartu. Beda cerita kalau misalkan belinya HP resmi gitu kan, dari iBox langsung atau di Gmap, itu pasti ada garansi untuk kartunya ya. Next. Nah yang kelima, kalian bisa cek fungsinya ya. Yang pertama itu kamera depan belakang. Hati-hati juga buat kamera, kadang ada suka yang ngeblank ya, jadi kalian harus standbyin dulu minimal 10 detik gini-gini. Kalau misalkan 10 detik itu aman, berarti kameranya aman ya. Kadang suka ada yang ngeblank banyak banget. Nah yang kedua, kalian bisa cek soundnya atau speakernya di sini ya, bagus. Ketiga, kalian juga bisa cek 911 untuk cek speaker telepon dan sensornya berfungsi atau enggak. Itu kan red spec. Nah, itu masuk ya, bagus. Dan yang terakhir itu tombol-tombol. Nah, ini tombolnya semua berfungsi ya, fingerprint aktif. Nah, itu yang paling penting dalam cek iPhone second ya. Untuk selanjutnya, gimana sih cara bedainnya mana rekondisi dan mana yang bukan? Kita lanjut di next video. Nah, mungkin segitu dulu aja video dari gua tentang bagaimana caranya ngecek iPhone second gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan bongkar handphone. Kita akan lihat bagaimana cara bedain unit rekondisi atau bukan ya. Nah, jadi sebelum itu, kalian jika video ini bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian. Jadi jangan sampai kalian tertipu oleh penjual atau oknum-oknum yang nakal ya. Oke, buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.